Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi berjudul Analisis Investasi dari mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Hope you enjoy this video. Poin pertama, pengertian analisis investasi. Kita bahas investasi terlebih dahulu. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Analisis investasi adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Hal ini dapat mencakup memetakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritas individu seperti saham dan obligasi untuk menentukan risiko, potensi, hasil, atau pergerakan harga. Jadi, dengan analisis investasi ini, kita dapat menciptakan sebuah strategi manajemen portofolio yang baik. Selanjutnya, apa tujuan analisis investasi? Tujuan dari analisis investasi adalah untuk menentukan bagaimana kemungkinan besar kinerja suatu investasi dan seberapa cocok itu untuk investor tertentu. Faktor kunci dalam analisis investasi adalah harga masuk yang sesuai, jangka waktu yang diharapkan untuk mengadakan investasi, dan peran yang akan dimainkan investasi dalam portofolio secara keseluruhan. Contoh, ketika kita ingin melakukan analisis investasi reksadana. Misalnya, investor melihat bagaimana kinerja reksadana dari waktu ke waktu dibandingkan dengan benchmark dan pesaing utamanya. Selanjutnya, pengertian dan jenis investor. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Pada umumnya, investor dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, investor individual. Individual retail investors adalah investor yang terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Kedua, investor institusional, institutional investors. Biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Next, dasar keputusan investasi. Ketika kita memutuskan untuk berinvestasi, maka kita pasti mengharapkan return. Dan kita juga memikirkan bagaimana risikonya, serta hubungan antara return dan risiko tersebut. Yang pertama, return. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan opportunity cost dari risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara return yang diharapkan, expected return, dan return yang terjadi, realized return. Return yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang. Sedangkan return yang terjadi atau return aktual merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Kedua, risiko. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Secara spesifik mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Return minimum yang diharapkan seringkali juga disebut sebagai return yang disyaratkan. Next, kegiatan investasi. Pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial, khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan, marketable securities. Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti yang pertama, aset real, misalnya tanah, emas, mesin, atau bangunan. Yang kedua, finansial, misalnya deposito, saham, obligasi, options, warrants, atau futures. Aset finansial ini adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Next, jenis analisis investasi. Meskipun ada banyak cara untuk menganalisis sekuritas, sektor, dan pasar, analisis investasi dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan dasar.
Dalam mengambil keputusan investasi, investor dapat menggunakan pendekatan analisis investasi bottom up atau pendekatan top down. Analisis investasi bottom up memerlukan analisis saham individu untuk mengetahui manfaatnya, seperti penilaian kompetisi manajemen, kekuatan penetapan harga, dan karakteristik unik lainnya. Selanjutnya, metode analisis fundamental dan teknis. Analisis fundamental menekankan kesehatan keuangan perusahaan serta prospek ekonomi yang lebih luas. Sisi analisis fundamental mencari saham yang mereka yakini telah salah harga oleh pasar. Artinya mereka berdagang dengan harga yang lebih rendah daripada yang dijamin oleh nilai intrinsik mereka. Analisis teknis mengevaluasi pola harga saham dan parameter statistik menggunakan grafik komputer dihitung dan grafik. Tidak seperti analisis fundamental yang mencoba mengevaluasi nilai intrinsik sekuritas. Analisis teknis berfokus pada pola pergerakan harga, sinyal perdagangan, dan berbagai alat bagan analitik lainnya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan sekuritas. Investor tidak selalu melakukan analisis investasi sendiri. Bisa jadi mereka meminta bantuan dari penasehat investasi atau profesi keuangan lainnya. Sekian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.